terima kasih kepada Bapak Rahman selaku Kepala BPSDMP Kominfo Banjarmasin dan juga Mbak Rahmi selaku moderator. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung share ini aja ya, slide. Apakah slide-nya? Halo, Mas Bukhori terputus ya? Oh iya, sepertinya Mas Bukhori terputus. Mohon ditunggu sebentar ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi oh ya, udah masuk. Ke-mute, Mas. Ya. Ya, sebelumnya mohon maaf tadi gangguan koneksi di kantor ya, maaf. Iya, nggak apa-apa. Nah, saya share lagi ini slide-nya. Apakah sudah terlihat? Ya. Sudah. Kelihatan. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya saya present dulu. Ya, perkenalkan nama saya Bukhori Rapsanjani. Saya kurikulum developer dari Decoding Indonesia. Saya perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Jadi saya di Decoding Indonesia sudah masuk tahun kedua. Jadi saya masuk Decoding itu tahun 2019 ya. Dan job desk saya itu menangani penulisan kurikulum kayak materi-materi yang terkait bidang pemrograman dan juga salah satunya augmented reality atau virtual reality. Jadi kurikulum developer ya yang mungkin teman-teman juga sudah menjadi member Decoding ya, udah registrasi, atau kalau belum juga bisa registrasi di www.decoding.com ya. Jadi di sana banyak sekali kelas-kelas yang bisa teman-teman ikuti, sekaligus pelajari secara daring atau online. Jadi dan juga mendapat sertifikat juga. Nah, sertifikat dari Decoding juga diakui oleh industri ya, industri yang terkait gitu. Misalkan Android itu materinya sudah dibuat oleh Google Android yang sudah tersertifikasi ya, kurikulum developer yang sudah tersertifikasi Android dan juga divalidasi oleh Google secara langsung. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang augmented reality atau virtual reality untuk peningkatan pariwisata. Seperti itu. Jadi sebelumnya saya ingin rangkuman materi apa saja yang akan saya bawakan nanti, overview ya. Jadi pertama pengertian augmented reality dan virtual reality. Tentunya pasti sebelum kita mempelajari AR atau VR, tentu kita harus mengetahui apa itu istilah augmented reality dan virtual reality. Dan juga yang kedua, penerapan AR dan VR di bidang pariwisata tentunya sesuai tema pada hari ini. Dan juga nanti akan berbagi ide ya, sharing ide mungkin yang bisa diterapkan untuk ide aplikasi di bidang pariwisata. Dan juga nanti akan dijelaskan juga mengenai tools atau aplikasi untuk membuat
aplikasi AR VR tentunya. Jadi nanti 4 poin ini akan saya paparkan pada pagi hari ini. Jadi kita mulai dengan, nah ini pasti teman-teman di sini ini. Pertama tentunya kalau yang belum tahu apa itu augmented reality, mungkin atau yang sudah tahu pasti apa boleh untuk menyimak juga, tapi untuk yang belum tahu boleh kita simak kali ini. Jadi augmented reality yaitu teknologi yang Mas belum kelihatan presentasinya itu, Mas. Oh, belum kelihatan? Bahannya belum. Oh, sebentar. Maaf. Nah, apakah sudah terlihat? Belum. Oh, belum. Udah ada, Pak. Ada, Mas. Udah ada. Oh, sudah, berarti di laptop Ada. saya yang enggak ini. Iya. Oke. Kayaknya di tempat Bapak, iya. Oh ya, oke, berarti oke, udah saya ini aja. Ya. Silakan lanjut kalau gitu, Pak, lanjut. Oh iya, maaf, Pak. Iya. Ya, jadi pertama apa itu augmented reality ya? Jadi AR atau augmented reality itu teknologi yang seolah dapat memasukkan sebuah realitas maya ya. Jadi ke dalam dunia nyata. Jadi misal kita mengarahkan kamera gitu ke sebuah objek atau benda datar, itu nanti di situ ada muncul sebuah objek yang udah diprogram ke sana. Jadi memasukkan objek, misal 3 dimensi gitu kan, misal kubus gitu, kita mengarahkan kamera ke meja, tiba-tiba pas di meja itu ada kubus. Nah, memunculkan objek tertentu, jadi seolah objek itu ada di dalam dunia nyata seperti itu. Tapi itu virtual tentunya ya. Jadi itu pengertian dari augmented reality secara umumnya ya. Jadi secara sederhananya seperti itu. Terus selanjutnya jenis-jenis AR yang umum digunakan. Jadi banyak sekali jenis-jenis AR yang digunakan saat ini, tapi yang paling umum digunakan itu ada 3 ya, tapi seharusnya 2. Satunya itu mengacu ke poin kedua nanti. Jadi yang pertama itu marker based AR. Jadi marker base itu sesuai dengan namanya ya. Jadi membutuhkan sebuah marker atau penanda untuk memunculkan sebuah atau untuk men-trigger sebuah objek untuk muncul di sana. Jadi misal triggernya itu berupa semacam QR code gitu. Jadi ketika kita mengarahkan kamera ke QR code tersebut, tiba-tiba pas di atas QR code itu muncul objek 3 dimensi yang bisa bergerak semacam itu, misal kayak boneka bergerak. Nah, semacam itu bisa digunakan bisa kita buat dengan marker AR bertipe marker base seperti itu. Jadi itu untuk marker base ya. Dan yang selanjutnya adalah marker AR. Nah, sesuai namanya juga, marker AR itu kita tidak perlu membutuhkan marker seperti yang poin pertama tadi, marker base. Jadi untuk marker ini kita langsung mengarahkan kamera tanpa ada penanda atau marker apapun, misal ke meja gitu, tiba-tiba di mejanya muncul sesuatu gitu. Nah, harusnya itu ada penanda, tapi dari si aplikasi AR itu udah otomatis dia menandai sebuah objek tertentu tanpa adanya bantuan apapun. Kalau yang marker base tadi kan kita harus membutuhkan misal gambar atau QR code yang kita print misalnya ya, kita print terus kita taruh di meja, terus kita arahkan kamera ke sana, otomatis memunculkan objek di QR code tersebut. Nah, untuk marker ini kita tidak memerlukan penanda itu, jadi kita cuma mengarahkan ke bidang datar atau apapun itu. Misal kita mengarahkan ke meja tadi ya, jadi aplikasinya menandai permukaan meja itu. Jadi
secara otomatis menandai, oh ini permukaan meja, kalau kita arahkan ke lantai, oh dia menandai permukaan lantai. Jadi ketika ada sebuah permukaan objek benda datar, otomatis kita bisa menampilkan atau memunculkan objek tertentu di atas bidang tersebut. Itu untuk markerless AR. Nah, yang ketiga ini location based AR. Jadi ini juga termasuk dalam kategori markerless ya. Jadi kita nggak perlu marker atau penanda. Jadi bedanya di location based ini kita lebih ke misalnya ya, menandai lokasi tertentu. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian pernah bermain game Pokemon Go ya, Pokemon Go. Nah, itu salah satu aplikasi atau game ya yang menggunakan location based AR. Jadi seperti itu, location based AR. Jadi di suatu wilayah tertentu itu nanti akan memunculkan, kalau di Pokemon Go ya, kan kita harus berjalan ke suatu titik tertentu untuk menemukan Pokemon gitu kan, terus kita tangkap seperti itu. Jadi konsep aplikasi atau game dari Pokemon Go itu menerapkan location based AR dan tentunya juga markerless ya. Jadi kita berjalan ke jalan A gitu, misal kita berjalan ke sana, tiba-tiba di sana ada Pokemon gitu kan. Nah itu si pembuat aplikasi atau developernya itu sudah mengenerate gitu semacam berdasarkan lokasi tertentu gitu ya, terus meletakkan tipe-tipe Pokemon yang ada di sana. Jadi udah terprogram secara khusus gitu ya, memanfaatkan location based. Makanya pas kita bermain game Pokemon Go itu kita harus mengaktifkan GPS gitu kan. Jadi kita harus jalan-jalan gitu kan untuk menerapkan untuk mencari Pokemon yang berbasis AR tersebut. Tentunya untuk dari segi device harus memiliki sensor gyroscope. Nah, seperti itu. Sensor gyroscope itu harus dimiliki oleh pengguna yang ingin menerapkan augmented reality seperti itu. Tapi rata-rata smartphone saat ini sudah mendukung sensor tersebut, jadi aman tentunya. Nah, ini sedikit video ya tentang augmented reality. Yang video pertama ini mengenai markerless AR. Jadi kita membutuhkan sebuah marker atau penanda ya untuk menampilkan sebuah objek. Nah, penandanya itu ya. Jadi ada gambar-gambar tertentu yang harus dideteksi semacam itu. Nah, itu gambaran dari augmented reality yang bertipe ini ya, marker base. Jadi untuk marker base itu terus kemudian selanjutnya, nah ini untuk markerless AR. Jadi lebih interaktif yang markerless AR ini. Kebetulan videonya mengenai augmented reality seperti zoo atau kebun binatang gitu di area mall semacam itu. Nah, jadi seolah beneran ada panda di situ ya, padahal tidak ada penanda apapun kan di situ. Jadi otomatis dia mendeteksi objek lantai sebagai permukaan bidang datarnya. Nah, tipe-tipe AR yang semacam ini juga bisa diterapkan di bidang pariwisata ya tentunya ya. Jadi misal kita menerapkan di daerah misal untuk sebuah wilayah atau daerah yang nanti bisa dibuat virtual zoo gitu, virtual kebun binatang gitu. Jadi bisa menggunakan marker base atau
Metaverse AR seperti itu. Jadi wilayahnya virtual. Kalau kita menggunakan HP, di dalamnya banyak sekali hewan-hewan dan semacamnya yang bisa mengedukasi masyarakat tentunya. Nah, semacam ini. Nah, jadi seolah beneran ada gitu kan. Dan ini interaktif sekali dan bayangannya juga terlihat nyata, ada bayangan-bayangannya, jadi seolah nempel beneran di situ, bukan kayak ngambang gitu ya, bukan. Jadi seolah beneran ada. Nah, itu untuk Metaverse AR. Dan untuk selanjutnya yaitu perangkat yang mendukung AR. Tadi kan sudah sempat saya singgung ya, untuk perangkat yang mendukung AR, salah satunya yaitu mobile device yang juga membutuhkan sensor-sensor yang tentunya mendukung ya, seperti gyroscope tadi, terus akselerometer, dan juga deep sensor. Deep sensor itu yang sensor kedalaman, jadi bisa mengukur mengukur jarak antar objek. Jadi misal kita meletakkan objek A di depan objek B, itu otomatis si aplikasi AR itu sudah bisa mendeteksi, oh objek ini sudah berada di depan objek ini. Nah seperti itu depth sensor atau sensor kedalaman ya, macam itu. Jadi perangkat yang didukung yaitu mobile device atau smartphone. Terus yang kedua ini smart glass. Jadi mungkin teman-teman pernah menonton film Iron Man ya, semacam itu. Nah, salah satu contoh augmented reality yang dalam film fiksi yaitu kayak Iron Man itu kan, kita bisa melihat dunia nyata tapi di layar itu banyak sekali UI gitu kan, dan kita bisa berinteraksi di sana. Nah itu juga penerapan AR bisa juga menggunakan smart glass. Jadi kita tinggal menggunakan kacamata, terus kita bisa seolah melihat benar-benar ada sebuah objek yang ada di depan kita, semacam itu. Nah, itu untuk smart glass. Dan saat ini juga teknologi web juga sudah mendukung augmented reality. Jadi kita biasanya kan mendukungnya di mobile, terus semacam perangkat-perangkat smartphone gitu. Tapi saat ini kita bisa mengakses augmented reality via web browser. Jadi web sekarang sudah mendukung untuk hal tersebut, semacam itu. Nah ini tiga perangkat yang paling umum ditemui ketika menggunakan aplikasi AR. Nah selanjutnya, apa itu virtual reality? Jadi tadi kan kita sudah membahas tentang AR dan jenis-jenisnya, terus perangkat yang mendukung ya. Terus selanjutnya kita akan membahas apa itu virtual reality. Jadi untuk virtual reality ini adalah teknologi yang membuat seseorang itu seolah berada di dalam realitas maya atau virtual. Jadi kebalikan dari AR ya, bedanya tadi kan AR itu kita memasukkan objek virtual ke dalam dunia nyata, tapi untuk virtual reality kita itu seolah bisa masuk ke realitas maya yang kita buat tersebut, virtual. Jadi kita seolah bisa masuk ke sana, memanfaatkan perangkat VR tentunya, seperti yang ada di gambar ini. Kita menggunakan semacam device atau head mounted device yang ditaruh di kepala gitu kan. Jadi seolah kita beneran bisa masuk ke sana. Untuk contoh film yang menerapkan virtual reality itu mungkin ada yang sudah menonton ya, Ready Player One. Nah itu salah satu film yang mengangkat konsep tentang virtual reality yang sangat impresif sekali. Mungkin itu sudah mungkin di masa depan itu bisa diimplementasikan gitu. Jadi seolah kita bisa masuk ke dunia virtual dan kita bisa berinteraksi dengan semua objek yang ada di sana, semacam itu. Nah, jenis-jenis VR yang umum digunakan, yang pertama itu fully immersive simulation. Jadi fully immersive simulation ini kita berinteraksi atau merasakan imersivitas
dari aplikasi VR yang kita buat itu secara full gitu. Full maksudnya di sini itu kita bisa bergerak terus merasakan feedback atau kita bisa memberikan feedback terhadap objek-objek yang ada di sana di virtualnya. Terus misal kita membuat aplikasi VR pemadam kebakaran misalnya. Nah, kita seolah bisa benar-benar kalau full itu perangkat atau lingkungan di dalamnya juga mendukung. Misal ketika di aplikasinya atau gamenya itu menampilkan semacam kebakaran, jadi di ruangannya itu beneran ada asap-asapnya semacam itu, terus alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran juga kita beneran kayak bisa megang gitu, tapi kita tetap menggunakan kayak head mounted tadi, terus ya kita beneran bisa kayak memadamkan kebakaran seperti itu. Kita tekan objek atau yang ada di dunia nyata, misal selang pemadamnya itu kita tekan, otomatis di game atau aplikasinya itu beneran bisa nyemprot air semacam itu. Nah, itu yang dinamakan full immersive simulation. Jadi kita bergerak maju di aplikasi VR-nya, kita pun juga seolah bisa maju beneran di situ. Jadi mendeteksi gerakan tubuh kita juga. Nah, itu full immersive simulation. Nah, yang kedua ini semi immersive simulation. Jadi campuran ya, tengah-tengah antara full immersive dan immersive yang biasa. Jadi bedanya apa? Jadi semi immersive ini kita lebih ke memanfaatkan sebuah objek, kita bukan objek, perangkat, sebuah perangkat. Jadi kita berinteraksi dengan perangkat tersebut, kemudian perangkat tersebut yang memberikan feedback kepada objek virtual yang ada di sana. Salah satu contohnya semi immersive simulation itu adalah ini flight simulator. Mungkin yang sudah nonton YouTube channelnya Kapten Vincent ya, itu kan pernah menampilkan sebuah flight simulator. Nah, itu salah. Jadi biasanya itu digunakan di bidang edukasi semacam itu. Jadi seolah kita bisa menerapkan kita bisa seolah ada di situ juga, tapi menggunakan perantara ini, perangkat sebuah alat untuk memberikan feedback ke dunia virtualnya, semacam itu. Nah, untuk yang ketiga itu non-immersive simulation. Jadi non-immersive simulation ini ya seperti yang ada di kehidupan sehari-hari. Misal kita main game terus dengan layar yang gede gitu kan, tanpa alat apapun, itu juga sudah termasuk non immersive simulation. Tapi kita masih bisa kita nggak dapat feedback dari sana gitu kan. Kita cuma bisa melihat layarnya, terus kita tanpa memberikan feedbacknya lewat alat, tapi kita nggak menemukan sensor-sensor yang digunakan secara lebih banyak gitu. Sensornya itu lebih terbatas untuk non-immersive simulation. Saya contohkan aja, misal mungkin teman-teman juga pernah mendownload atau mengunduh aplikasi VR ya, yang kayak roller coaster gitu di handphone, terus kita pakai perangkat Google Cardboard misal. Nah, itu kan salah satu contoh yang non-immersive simulation, karena kita cuma bisa melihat saja, merasakan saja, tanpa kita bisa berinteraksi di sana, semacam itu. Jadi itu contoh dari non-immersive simulation. Nah, itu jadi 3 jenis-jenis VR yang umum digunakan, yaitu full immersive, semi immersive, dan non-immersive. Yang membedakan cuma sensor yang digunakan, semacam itu. Nah, ini contoh yang bisa digunakan untuk full immersive simulation ya. Jadi ini simulasi seperti kita latihan beneran kayak perang gitu, nembak-nembak. Nah, di sini kan ketika bergerak, otomatis karakter di dalam aplikasi VR-nya itu kita beneran bergerak. Ketika nembak juga kita beneran menembak, seperti itu. Nah, seperti beneran bisa masuk ke
gamenya. Jadi itu pakai kayak pistol mainan, tapi ketika beneran nembak, dia beneran nembak pakai kayak peluru tembakan gitu, tapi yang karet atau semacam apa. Jadi ketika beneran ketembak itu sensornya menangkap, terus apa darahnya berkurang gitu misalnya kalau dalam game. Nah semacam itu. Jadi ini benar-benar imersif ya, kita seolah bisa langsung masuk ke dalam dunia ini. Nah, semacam ini. Jadi setiap benda, setiap tubuh kita dipasangi sensor, tembaknya juga dipasangi sensor semacam itu. Jadi sangat imersif sekali untuk diterapkan di VR semacam itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini yang semi imersif ya. Jadi untuk yang ini lebih ke flight simulator. Jadi kita menggunakan perantara sebuah alat itu untuk memberikan feedback kepada objek yang ada di dalamnya seperti itu. Tapi kita sensor tracking kita kan nggak jalan, jadi kita cuma misalnya duduk aja terus kita memberikan feedback yang diberikan oleh aplikasi atau gamenya itu ya berupa visual aja. Jadi seolah kita bisa beneran mengendarai pesawat seperti itu. Untuk flight simulator ini bisa digunakan juga yang versi full immersive. Jadi kita tinggal memodifikasi saja supaya bisa jadi full. Misal ketika beneran naik gitu pesawatnya, take off itu beneran kita merasakan seolah bisa kayak ada efek terbangnya seperti itu. Nah, itu juga bisa dimodifikasi ke flight simulator semacam ini. Tapi untuk yang misal yang ada di video ini itu termasuk semi immersive gitu. Nah, semacam itu. Nah, selanjutnya yaitu perangkat yang mendukung VR ya. Jadi seperti yang ada di gambar, yaitu ada Oculus, Gear VR, Samsung Gear VR, dan juga Cardboard. Nah, ketiga perangkat ini mendukung yang Oculus ya pertama, yaitu mendukung desktop atau PC. Jadi harus disambungkan dulu ke PC untuk memainkan VR-nya, untuk memasukkan VR ke Oculus-nya macam itu. Terus untuk mobile ya, yang mobile ada Samsung Gear VR khusus dibuat oleh Samsung dan kerjasama sama Oculus juga, jadi memanfaatkan SDK atau Software Development Kit dari Oculus, tapi lebih dikhususkan untuk platform smartphone, mobile seperti itu, dan juga Cardboard. Jadi Cardboard ini lebih sederhana, jadi berupa kayak karton gitu dan ada lensanya. Ketika kita memasukkan handphone ke sana, otomatis bisa merasakan aplikasi virtual reality di sana. Dan juga tentunya web juga mendukung, selain tadi AR, di sini web juga sudah mendukung VR. Misal contoh yang paling mudah ditemukan yaitu misal kita nyetel YouTube ya, kita play YouTube, terus ada video 360 di sana, kita bisa memutar seolah seolah bisa ada di sana gitu. Nah, itu salah satu penerapan VR di dalam web semacam itu. Tidak menutup kemungkinan juga misal aplikasi web atau aplikasi yang berbasis HTML juga bisa menerapkan VR web tersebut. Nah, terus gimana sih masa depan AR atau VR itu? Nah, di sini juga saya kemarin riset ya, dapat riset dari Market and Market pada tahun 2020 ya. Jadi pasar AR itu diproyeksikan tumbuh sekitar 15,3 miliar US dollar pada 2020 menjadi 77 miliar US dollar pada tahun 2025. Jadi
pertumbuhan AR ini sangat pesat untuk masa depan, apalagi sekarang semuanya sudah serba digital ya. Jadi semacam itu. Terus untuk VR juga diproyeksikan tumbuh sekitar 6,1 miliar pada tahun 2020 menjadi 20,9 miliar pada tahun 2025. Jadi lebih ini lagi ya, lebih imersivitas VR gitu, semacam itu membuat pertumbuhan aplikasi VR juga naik semacam itu. Jadi selain teknologi yang sudah terus dikembangkan ya, itu membuat selain membuat semua aplikasi bisa merasakan VR, terutama teknologi mobile gitu kan, sampai saat ini sudah banyak sensor-sensor yang sudah diterapkan di mobile yang low-end device, terutama pada tahun 2016 dulu kan, kalau kita ingin bermain Pokemon Go untuk mendapatkan sebuah smartphone yang mendukung gyroscope itu masih rata-rata device ini ke atas kan, menengah ke atas. Jadi untuk tahun-tahun selanjutnya kan kita lebih sudah menemukan handphone yang misal smartphone yang low end sudah bisa mendukung gyroscope dan kita bisa menikmati AR atau VR tersebut. Jadi semakin bertambah tahun juga teknologi akan semakin berkembang macam itu. Nah, selanjutnya di mana saja AR dan VR ini dapat diterapkan. Nah, ini mungkin salah satu hal yang ditanyakan juga, di mana sih AR VR itu dapat diterapkan, di bidang apa saja lebih tepatnya. Nah, bidang-bidang yang dapat menerapkan AR atau VR, yang pertama itu edukasi ya tentunya. Jadi edukasi seperti buku, misal buku terutama untuk anak yang berusia misal PAUD itu sangat disarankan menggunakan AR semacam itu, karena lebih kesan imersifnya itu terasa gitu. Misal kita membaca buku cerita gitu kan, buku cerita terus kan mereka membayangkan gimana sih bentuk singa semacam itu. Jadi ketika kita mengarahkan ke buku tersebut berbasis marker ya, ini ya, marker base. Jadi kita ketika mengarahkan ke buku tersebut otomatis muncul objek singa yang diceritakan di buku ceritanya semacam itu. Dan juga banyak sekali fungsi-fungsi edukasi lainnya, misal untuk membelajarkan alat-alat pencernaan semacam itu, kita bisa menggunakan AR supaya lebih jelas bagian mana yang misal usus halus itu di mana. Nah, semacam itu cocok menerapkan AR semacam itu. Nah, untuk bidang kesehatan juga bisa menggunakan AR atau VR biasanya untuk simulasi operasi gitu kan. Misal dokter ingin mengoperasi pembedahan, melakukan pembedahan gitu kan. Untuk latihannya bisa menggunakan AR atau VR, dan lebih cocoknya sih VR ya, karena kita tinggal menggunakan head mounted device yang diletakkan di kepala, terus kita menggunakan alat atau remote itu yang disediakan oleh perangkat device-nya untuk menggerakkan tangan kita. Jadi memberikan input lewat sana. Jadi kita misal melakukan pembedahan gitu kan, ya kita menggerakkan tangan gitu kan, misal mengambil objek itu kita bisa menggunakan tangan secara langsung dengan perantara alat tersebut. Nah, itu untuk bidang kesehatan ya. Terus yang selanjutnya juga bidang retail atau perbelanjaan. Nah, ini juga sudah merambah ranah ke AR atau VR ya. Jadi misal retail yang lebih ke properti atau furnitur ya, kita bisa ketika kita ingin membeli meja gitu kan, kita takut tuh untuk membeli karena takut ukurannya nggak muat dengan ruangan gitu. Nah, dengan teknologi AR ini kita bisa memanfaatkan untuk melihat objek meja tersebut lengkap dengan ukurannya. Kita arahkan kamera ke sudut ruangan yang ingin ditaruh meja, terus kita lihat hasilnya, oh ternyata ukurannya sesuai pas gitu kan. Nah, berarti
meja tersebut lebih meyakinkan untuk kita beli karena ukurannya pas gitu. Selain itu juga warna dan desain atau fitur dari meja tersebut juga bisa dilihat lewat objek yang ada ditampilkan di AR tersebut. Jadi lebih ketika kita ingin membeli meja itu lebih nyaman dan lebih aman gitu kan, kita tahu oh objeknya nanti seperti ini gitu. Selain kita pergi langsung ke tokonya ya, jadi itu untuk penerapan AR di bidang retail. Nah ini juga properti yang tadi juga dibahas. Kalau retail juga perbelanjaan tadi ya, jadi misal supermarket virtual gitu juga bisa. Misal kita ingin membeli makanan virtual gitu kan, bukan membeli makanan virtual, jadi kita seolah bisa ke toko gitu kan, masuk ke toko tapi menggunakan VR, terus kita tinggal memilih makanannya, terus otomatis masuk ke keranjang kita beli, terus nanti ya lewat pengantaran biasa yang seperti biasa kita lakukan, misal menggunakan jasa pengiriman gitu. Nah itu untuk contohnya, dan pasti hiburan ya kayak game dan aplikasi-aplikasi di bidang hiburan lainnya, terus dan tentunya juga pariwisata yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi penerapan AR dan VR ini juga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan atau diterapkan di bidang pariwisata. Nah, selanjutnya kita akan membahas ini ya, penerapan AR VR dalam bidang pariwisata. Jadi manfaat dari AR VR di bidang pariwisata ini sangat banyak ya. Salah satunya untuk kan di era pandemi sekarang kan kita masih mengurangi kita kemana-mana gitu kan, agak dikurangi gitu kan. Terus gimana caranya ketika kita ingin misal pergi ke pantai gitu, tapi kita belum bisa ke sana. Nah itu salah satunya kita bisa menggunakan VR. Misal di daerah Banjarmasin gitu kan, misal ada wisata pantai atau sungai yang bagus gitu, kita bisa menerapkannya ke dalam aplikasi VR, itu seolah bisa langsung bisa hadir di sana walaupun dalam virtual. Nah nanti kan pengguna itu bisa tertarik, oh ternyata pariwisata di sana yang misal pantai itu bagus ya, jadi kapan-kapan nanti bisa ke sana kalau pandeminya sudah reda atau sudah hilang ya tentunya. Jadi itu bisa diterapkan juga semacam itu. Jadi untuk menarik wisatawan gitu kan yang belum pernah ke sana untuk preview lah, semacam preview sebelum benar-benar ke sana, semacam itu. Jadi nanti kan kalau misal divisualisasikan secara bagus, nanti kan orang bisa tertarik semacam itu ke sana. Nah itu juga salah satu penerapan AR VR di bidang pariwisata. Nah salah satu ide yang tadi sempat saya bahas di overview ya, ide untuk penerapan di bidang pariwisata yaitu membuat virtual tour dari destinasi wisata. Misal wisata museum misalnya. Jadi kita bisa menggunakan AR atau VR tapi kalau virtual tour itu lebih ke VR ya, karena kita supaya seolah bisa masuk ke sana ya. Jadi kita mensimulasikan kita berada di sana, kita masuk jalan-jalan ke museum, kita bisa melihat benda-benda yang ada di sana, terus kita juga bisa ketika kita bisa misal mengarahkan ke artefak tertentu gitu, kita klik, di situ muncul keterangannya semacam itu. Nah itu juga salah satu penerapan di bidang wisata yang bisa diterapkan, yaitu virtual tour. Jadi kita membuat aplikasi virtual tour yang paling sederhana itu bisa berupa video 360 ya yang sudah dibahas tadi. Jadi virtual tour itu lebih kalau supaya bisa nyata ya sudah dibuatkan video 360 soalnya kita bisa masuk. Jadi kita menggerakkan, misal kita menambahkan sensor gerak gitu kan di aplikasinya, kita berjalan ya seolah kita beneran jalan gitu di
museumnya di dalam museum semacam itu. Itu virtual tour, terus memberi edukasi kepada pengguna tentang suatu tempat destinasi wisata. Maksudnya memberi edukasi ini gimana? Misal nih ada wisata hutan gitu kan, misal hutan atau yang wisata alam gitu kan, misal wisata alam di sana dipasang semacam kayak barcode atau QR code tertentu di misal jenis tanaman tertentu yang langka gitu kan, misal ada tulisannya scan di sini untuk melihat detailnya gitu kan. Nah, jadi kayak pemandu secara ini kan, pemandu secara virtual juga dan bisa mengedukasi. Kita misal mengarahkan kamera ke QR code tersebut, muncul keterangan dari misal tumbuhan tersebut. Jadi tumbuhan ini termasuk tumbuhan langka yang dilindungi misalnya, terus apa keterangan lainnya. Nah, semacam itu, jadi itu juga bisa digunakan dalam hal wisata ya, jadi lebih wisata berbasis teknologi seperti itu, jadi lebih interaktif. Jadi pengunjung juga bisa secara mandiri mengedukasi diri mereka, misal kita ingin melihat lebih detail gitu kan ke sana, apa sih tumbuhan apa di sana, atau semacam tadi yang kebun binatang gitu, kebun binatang virtual. Jadi ada sebuah lahan tertentu atau tempat gitu kan, kita bisa menggunakan marker base atau marker glass gitu. Ketika kita mengarahkan ke area tertentu, otomatis misal muncul singa gitu kan, misal muncul singa, terus di situ juga ada keterangan singa apa gitu kan, singa ini termasuk hewan langka atau apa. Nah, semacam itu. Jadi salah satu penerapan untuk di bidang edukasi, maksudnya untuk memberikan edukasi seperti itu. Nah, terus yang paling ngetren saat ini yaitu filter ya, filter sosial media. Jadi mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang bermain Instagram misal, ketika kita membuat story kan ada tuh filter-filter yang ada di sana, yang banyak sekali filter. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk sarana promosi tempat wisata juga. Jadi misal kita ingin menerapkan promosi tempat wisata, misal wisata pantai gitu, kita membuat filter misal dengan background pantai yang kita inginkan, yang kita maksud destinasi wisatanya, terus dikasih kayak tulisan-tulisan tertentu semacam itu. Jadi lebih ke hiburan tapi juga mempromosikan sebuah tempat wisata juga, karena saat ini pengguna sosial media juga banyak ya, kayak Instagram, Facebook dan sebagainya, itu rata-rata banyak yang memanfaatkan fitur filter ini. Karena kan Instagram juga sama Facebook kan juga sudah satu, ini kan sudah dibeli Facebook, jadi kita bisa berbagi story, jadi bisa dibagikan di Instagram dan juga ke Facebook juga. Nah, semacam itu salah satu untuk tujuan promosi ya, semacam itu. Jadi supaya lebih menarik gitu. Nah, itu ya. Terus, nah untuk perangkat atau tools, alat-alat untuk membuat aplikasi AR itu seperti apa sih? Seperti itu. Jadi yang pertama kita menggunakan Vuforia SDK. Ini bisa dipilih ya nanti ya. Jadi pertama itu ada Vuforia SDK, jadi Software Development Kit. Jadi ini semacam kayak kumpulan development kit atau API yang disediakan oleh pengembangnya untuk supaya kita bisa membuat aplikasi AR dengan bantuan misal ini Vuforia semacam itu. Nah, terus juga ada AR Core. Oh iya, yang Vuforia tadi itu bisa didapatkan secara gratis ya, jadi nggak perlu khawatir untuk subscribe atau semacamnya. Tapi untuk lebih lanjut dengan fitur supaya bisa menggunakan lebih jauh juga bisa subscribe atau langganan di Vuforia tersebut. Nah, untuk AR Core SDK ini dari Google ya, jadi
bisa membuat AR menggunakan SDK AR Core, sedangkan AR Kit ini digunakan untuk perangkat Apple semacam itu. Jadi AR Core ini bisa digunakan untuk aplikasi Android, membuat aplikasi AR Android, ataupun bisa juga digunakan di Apple atau iOS semacam itu. Tapi yang AR Kit ini dikhususkan untuk yang Apple saja semacam itu. Itu untuk SDK-nya. Terus untuk kayak semacam engine ya atau software yang kita bisa gunakan langsung, salah satunya itu Lens Studio. Nah, untuk yang SDK tadi kembali lagi, jadi yang SDK tadi kita memerlukan sebuah aplikasi lain yang bisa menerapkan SDK tersebut. Nah, Lens Studio ini, kalau yang Lens Studio ini buatan Snap ya, Snapchat. Jadi mungkin ada yang pernah menggunakan Snapchat itu Lens Studio menggunakan, kita bisa membuat filter atau lens ya istilahnya di sana, Lens Studio. Jadi kita menggunakan lens untuk perangkat Snapchat, jadi khusus untuk Snapchat saja. Jadi bisa dibuat menggunakan Lens Studio. Jadi kita tanpa perlu SDK tambahan juga sudah bisa membuat AR di sana, filter atau lens ya di sana. Nah, untuk Spark AR ini sama kayak Lens Studio, tapi itu lebih ke untuk ditujukan ke Instagram, untuk filter Instagram. Dan keduanya juga bisa diunduh secara gratis ya. Jadi Spark AR dan Lens Studio, dan juga yang perlu digarisbawahi tanpa ngoding sama sekali. Jadi kita bisa membuat AR atau aplikasi tanpa kita tahu pemrograman pun kita bisa membuat AR di sana. Jadi lebih ke visual programming, jadi kita tinggal menarik kayak node gitu, ditarik, dihubungkan kemana, oh ini nanti efeknya seperti ini. Jadi lebih interaktif dalam hal UI-nya, UI UX-nya. Jadi pengalaman pengguna saat menggunakan Spark AR atau Lens Studio ini lebih mudah seperti itu. Nah, tentunya dan sebagainya ya, banyak sekali, kalau dijelaskan pasti sangat panjang sekali untuk toolsnya. Jadi salah satunya ya yang sering dipakai ya ini yang 5 ini ya. Jadi kalau untuk menerapkan Vuforia, AR Core dan AR Kit itu biasanya bisa menggunakan Unity ya, salah satunya game engine Unity. Jadi kita bisa mengimpor SDK ke sana, dan kita bisa menyesuaikan juga ingin membuat aplikasi AR yang seperti apa, semacam itu. Jadi kalau SDK ini membutuhkan sebuah engine atau software tambahan untuk bisa mengaksesnya, semacam itu. Itu untuk SDK atau toolsnya, untuk AR. Nah, selanjutnya ini untuk VR. Nah, tentunya yang tadi ya, ada Oculus SDK, jadi SDK yang disediakan khusus untuk perangkat Oculus. Jadi masing-masing device itu ada SDK-nya sendiri-sendiri. Oculus SDK, terus untuk yang Samsung Gear VR tadi juga ada SDK-nya sendiri, yaitu namanya Gear VR ya. Jadi hampir sama kayak Oculus, tapi lebih disederhanakan sedikit untuk perangkat mobile Gear VR-nya Samsung. Jadi perangkat head mounted-nya atau alatnya yang diterapkan di kepala itu juga khusus yang dibuat oleh Samsung Gear VR yang sama Oculus itu. Jadi kita memasukkan smartphone ke sana, terus otomatis ya kita bisa menggunakan aplikasi VR tersebut. Saya juga dulu pernah menggunakan Gear VR ini, lumayan lebih ini ya, rasa imersifnya juga terasa karena disediakan remote juga, kayak remote untuk interaksinya. Jadi misal kita membuat aplikasi VR hiburan, misal kayak game tinju gitu, kita mengarahkan tangan kita ke depan ya bisa gitu, semacam itu, bisa mendeteksi pergerakan kita, semacam itu Gear VR. Terus juga yang ketiga ada cardboard SDK. Jadi yang cardboard itu bentuknya lebih kayak ke karton terus ada lensanya tertentu, terus ketika kita hubungkan smartphone ke sana otomatis bisa mendeteksi dan kita bisa menjalankan aplikasi VR di sana. Jadi ini lebih sederhana lagi. Jadi
untuk Cardboard SDK, untuk ketiga ini SDK-nya open source ya, lebih bisa di-download secara gratis itu. Nah, tadi yang sudah dibahas juga Unity. Jadi selain untuk AR, Unity juga bisa dibuat untuk VR. Jadi kita misal ingin membuat aplikasi VR menggunakan Gear VR SDK gitu kan. Jadi kita download dulu Unity-nya, terus kita download SDK-nya, terus kita masukkan ke Unity semacam itu. Jadi kita tinggal mendesain aplikasi VR kita, objek-objeknya kita masukkan, terus kita hubungkan dengan SDK supaya bisa terbaca oleh perangkat Gear VR-nya semacam itu. Nah, terus Unreal juga, ini salah satu game engine juga sama kayak Unity. Nah, dan tentunya masih banyak lagi SDK untuk VR atau perangkat-perangkat aplikasi lainnya. Nah, terus untuk tools tambahan yang digunakannya pastinya aplikasi pengolah gambar ya, misal kayak Photoshop atau semacamnya, misal saya menggunakan Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, bisa digunakan untuk membuat objek-objek dua dimensinya atau gambar-gambarnya ya. Misal kita membuat filter gitu kan, kita pasti membutuhkan aplikasi pengolah gambar seperti ini. Nah, terus yang selanjutnya juga aplikasi 3D modeling ya, supaya misal kita ingin membuat objek 3D yang bisa kita masukkan ke aplikasi AR atau VR, kita pasti membutuhkan aplikasi 3D modeling. Jadi kayak semacam 3ds, terus Blender, semacam itu yang bisa, untuk yang Blender itu bisa diunduh secara gratis ya, jadi kita bisa melakukan 3D modeling di sana. Nah, semacam itu, jadi untuk tools tambahannya. Nah, untuk presentasi kali ini ya, karena saya ingin lebih sharing, jadi nanti lebih ke tanya jawab ya. Jadi presentasinya untuk saat ini saya akhiri di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing-sharing santai juga bisa, boleh langsung ditanyakan. Terima kasih. Boleh yang ingin bertanya langsung ditanyakan, monggo. Boleh, yang mau bertanya silahkan boleh bertanya langsung atau lewat chat boleh. Ya, boleh. Ya, jadi pertanyaan bebas nggak apa-apa, yang berdasarkan AR VR juga boleh. Jadi sharing-sharing aja supaya bisa lebih jelas aja gitu, semacam itu. Jadi tadi yang saya sampaikan secara umum mengenai AR VR dan juga manfaatnya di peningkatan pariwisata dan juga ide-ide yang bisa diterapkan. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau masih bingung atau ingin lebih idenya seperti apa untuk membuat, boleh ditanyakan juga macam itu. Mungkin cara membuatnya atau aplikasinya semacam itu boleh ditanyakan. Ini ada pertanyaan Mas dari Rafif Musyafa. Tadi tools yang disebutkan untuk AR maupun VR sebagian besar untuk perangkat Android atau iOS, namun apakah ada apa ini SDK untuk pengembangan pada platform web? Nah, untuk SDK dari pengembangan platform web biasanya sudah include ya, disediakan oleh
pengembangnya, misal tadi Vuforia itu udah bisa digunakan juga, atau yang misal SDK web itu otomatis ada juga di web AR SDK, atau dari Google sendiri juga ada augmented reality for web juga ada. Jadi SDK di web itu banyak ya. Jadi salah satunya itu web AR SDK. Terus kalau untuk yang AR tadi ada 8 wall SDK, jadi tulisannya 8TH wall SDK, itu juga bisa diterapkan untuk web AR semacam itu. Terus untuk VR-nya juga, misal untuk yang paling sederhana itu bisa menggunakan ini ya, tadi kan sudah saya bahas juga yang menggunakan Google Cardboard SDK. Jadi Cardboard SDK juga sudah mendukung web ya. Jadi untuk VR web juga sudah mendukung. Terus juga paling sederhana juga bisa menggunakan 360 video 360 itu juga bisa digunakan untuk membuat VR. Jadi otomatis kita bisa mengakses VR lewat sana. Jadi berbasis video tapi VR-nya semacam itu. Banyak sekali sih kalau berbicara tentang SDK. Jadi salah satunya web VR juga ada, terus dari Google sendiri juga banyak menyediakan web VR SDK semacam itu. Semoga menjawab ya Mbak Rafif Musyafa atau Mas Rafif Musyafa. Iya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Rion. Mas Rion ya. Iya. Mau tanya, kalau untuk filter AR Instagram, apakah ada AdSense seperti YouTube? Kalau misalkan filternya populer, bagaimana menghasilkan cuan dari situ? Oh iya, ini juga banyak ditanyakan ya kalau yang filter AR di Instagram semacam itu. Jadi kan setahu saya yang filter Instagram itu lebih ke exposure. Jadi kalau untuk mendapatkan AdSense atau itu biasanya dari sponsornya gitu kan. Misal kita di-endorse atau apa itu, nah dapat AdSense-nya atau cuannya itu dari sana gitu. Jadi untuk dari penyedianya sendiri, misal Instagram atau Facebook itu belum menyediakan kayak AdSense-nya semacam itu, masih belum ya untuk filter Instagram. Jadi kalau filternya rame gitu kan nanti banyak misal sponsor masuk atau apa, misal kita diminta untuk membuat filter untuk sebuah perusahaan sponsor tertentu juga bisa di sana. Jadi yang pernah kemarin saya juga sempat buat ya, jadi Instagram, jadi untuk decoding juga itu, jadi banyak yang ini exposure-nya banyak gitu kan, tapi berhubung nggak dikomersilkan, jadi ya untuk hiburan aja semacam itu. Jadi untuk edukasi AR-nya, filternya seperti itu. Jadi itu ya Mas Rion. Jadi untuk AdSense-nya masih belum dari pihak Facebook atau Instagram-nya seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari Mbak Nonik Mutia. Kalau untuk AR yang Ju tadi, apakah binatangnya bisa dilihat secara langsung? Karena tadi pengunjungnya nggak pakai alat atau glasses kayak, tapi bisa megang-megang gitu. Jadi itu yang AR Zoo tadi itu yang ditangkap itu layarnya. Jadi penggunanya itu tadi kan melihat ke depan, itu melihat layar gede itu. Jadi nggak dilihat langsung berupa hologram gitu, belum. Jadi itu untuk pengembangan ke depannya berupa hologram itu kan masih di riset kan semacam itu. Jadi untuk yang AR Zoo tadi itu pengunjungnya bisa melihat hasilnya itu dari layar gede yang ada di depannya. Jadi semacam itu. Jadi lebih ke kan kalau kita lihat langsung pasti membutuhkan alat juga kalau pengen lihat langsung, misal smart glass atau semacamnya yang atau pakai HP semacam itu. Nah kalau yang AR Zoo tadi lebih ke ada layar gede yang menunjukkan hasilnya di depan
Berarti harus di depan layar itu ya, Mas ya? Iya, jadi Posisi layarnya kita itu harus depan layar itu ya? posisinya harus di depan layar karena untuk bisa melihat hasilnya kan tadi ada juga area, kan ada area garisnya, kotaknya, nah itu area untuk memunculkan objeknya di situ. Semacam itu. Ada kameranya juga yang nyorot ke area situ. Semacam itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Robi Ahmad Hussein. Apakah untuk membuat AR untuk mobile kita harus membuat aplikasi Android atau iOS terlebih dahulu untuk digunakan pada mobile baru bisa dimasukkan AR-nya, atau ketika pengembangan AR-nya yang sudah include menjadi aplikasi Android, gimana tuh Mas? Nah, kalau untuk AR untuk mobile ya, jadi yang pernah saya buat itu menggunakan Unity ya. Jadi kita lebih mendesain aplikasi AR-nya itu terlebih dahulu. Jadi istilahnya membuat jalannya aplikasinya terlebih dahulu untuk Android atau iOS. Jadi terus untuk kalau sudah, jadi nanti tinggal ditujukan kemana SDK-nya. Jadi misal untuk perangkat Android yaitu menggunakan bisa Vuforia-nya nanti ditujukan ke Android itu outputnya kan pas kita build sebuah aplikasi itu kan ada outputnya untuk iOS atau Android. Jadi kita nanti punya menyesuaikan seperti itu. Jadi untuk awalnya kita buat aja dulu. Jadi kita buat aja dulu aplikasi AR atau VR-nya ya. Terus untuk pengembangan kemananya atau ditujukan kemana itu untuk nanti setelah proyeknya jadi gitu. Jadi untuk pengembangan AR itu sudah maksudnya mobil baru bisa dimasukkan AR-nya ketika pengembangan. Ya, jadi lebih ke ini SDK-nya itu biasanya terpisah ya, SDK untuk deploy atau untuk build ke Android atau iOS itu ada SDK-nya sendiri. Jadi untuk AR atau VR juga ada sendiri. Jadi pertama ya dibuat dulu aplikasinya semacam itu. Nanti tinggal ditujukan kemana. Seperti itu. Semoga menjawab ya tadi Mbak Nuni dan Mas Robi. Ini ada pertanyaan lagi dari M. Faisal Tanjung. Untuk spesifikasi PC yang dibutuhkan dalam pembuatan AR maupun VR, kira-kira spesifikasinya seperti apa? Nah, untuk spesifikasi sendiri itu, misal minimum Core i3 menurut saya sudah bisa ya, RAM 4 itu sudah bisa. Apalagi misal kita membuat aplikasi AR atau filter ya tentunya ya, kayak tadi Spark AR atau Lens Studio, tentunya sudah bisa menggunakan spesifikasi yang demikian. Jadi spesifikasi ini lebih mengikuti ke engine atau software apa yang digunakan semacam itu. Jadi misal kita menggunakan Unity, jadi kita mengikuti spesifikasi dari yang dibutuhkan oleh Unity semacam itu. Jadi lebih menyesuaikan ke engine atau softwarenya sendiri. Untuk SDK-nya biasanya mengikuti engine itu sendiri. Seperti itu. Jadi lebih ke Core i3 4 GB memori sudah bisa ya, sudah bisa buat aplikasi AR atau VR. Tentunya kalau spesifikasinya lebih tinggi, lebih bagus ya tadi itu minimal semacam itu. Semoga menjawab Mas Faisal. Ada lagi dari Nurmulat Ningsih. Mohon izin memperlambat masuk ya, nggak apa-apa. Untuk pembuatan VR bisakah pakai Android? Untuk pembuatan VR, maksudnya proses membuatnya ya. Kalau proses membuatnya itu nggak bisa ya lewat HP gitu kita buat VR itu nggak bisa. Tapi kalau misal pakai video 360 itu bisa pakai kamera. Jadi nanti kita mendownload kayak aplikasi tertentu untuk khusus untuk video 360 itu bisa. Tapi untuk misal kita menerapkan SDK atau menerapkan sebuah software tambahan yang lebih rumit dalam hal manipulasi objek 3D itu
diharuskan menggunakan perangkat PC atau desktop, laptop semacam itu. Jadi untuk membuat yang lebih kompleks itu nggak bisa ya, karena Unity, Line Studio dan SparkAir semacamnya nggak bisa dijalankan di Android. Kalau ditujukan hasilnya untuk Android bisa semacam itu. Hasilnya saja yang dikhususkan untuk Android bisa. Tapi untuk proses membuatnya itu masih belum. Kalau yang kompleks sekali itu masih belum. Semacam itu. Semoga menjawab. Dari Rahimah, apakah ada tools yang dapat mempermudah pembuatan objek 3D untuk AR selain menggunakan Blender? Kalau objek 3D ya, kalau selain menggunakan Blender, jadi kalau misal dulu saya pernah membuat ini ya, sebuah objek 3D tapi menggunakan, kalau nggak salah itu yang berupa manusia, yang berbentuk manusia itu ada namanya, kalau nggak salah itu Anima 3D atau Anima 2D gitu. Udah lupa, udah lama banget saya yang itu pas masih kuliah tuh ada objek 3D. Tapi itu pasti tentunya paling enggak itu bisa ini kan, bisa dasar-dasarnya gitu kan. Jadi kalau 3D itu lebih ke buat manipulasinya nanti, kalau kita ngedit objeknya gimana. Jadi paling enggak itu bisa menguasai dasar-dasar 3D modeling seperti itu. Kalau untuk aplikasi yang digunakan selain Blender ya rata-rata kalau objek 3D sendiri lebih ke ini sih, ya tadi Blender, langsung 3ds semacam itu. Jadi kalau yang instan itu biasanya yang objek manusia tuh banyak, saya lupa namanya yang itu bentar, saya sambil browsing, saya soalnya agak lupa yang objek 3D yang otomatis buat. Tapi kalau untuk manipulasinya pasti menggunakan software 3D itu sendiri gitu. Ya kalau nggak salah itu Anima 2D 3D gitu. Nah. Atau ini misal kita menggunakan objek 3D yang mengunduh secara gratis gitu kan, banyak juga di internet yang disediakan gitu kan model 3D-nya. Itu ya sih rata-rata ini modeling semua untuk yang termasuk yang saya sebutkan tadi yang istilahnya Anima 2D atau 3D tadi juga ada modelingnya juga ternyata. Nah itu ya Mixamo ada juga ya. Itu Mixamo juga itu bisa buat ngasih animasi juga, misal kita kesulitan buat rigging ya, jadi kesulitan buat rigging, buat animasi juga pakai Mixamo juga bisa. Nah ini terima kasih Mas Naji ya sudah mengingatkan saya, yaitu Mixamo. Jadi salah satunya itu kalau Anima 2D itu yang ini ya, Anima 3D itu yang buat Unity, juga. Nah, seperti itu. Jadi paling tidak harus menguasai objek pengolah gambar 3D ya. Jadi kayak Blender semacam itu. Seperti itu. Semoga menjawab Mbak Rahima. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Rizani Hidayat. Ini dari pembahasan AR/VR tadi, berapa lama bisa diterapkan dalam pariwisata di suatu tempat? Kalau untuk berapa lamanya itu tergantung ke kompleksitas ininya ya, kompleksitas aplikasi AR atau VR-nya. Jadi kalau lebih berapa lama, misal kita kan tadi banyak sekali contoh-contohnya, misal membuat filter atau aplikasi. Kalau membuat filter tadi itu bisa misal yang lama itu mencari idenya, itu yang lama, ide sama kita maunya penerapan
aplikasinya itu seperti apa. Jadi kalau filter itu paling enggak seminggu jadi sudah bisa. Yang benar-benar terkonsep itu bisa seminggu. Tapi kalau untuk aplikasi VR misalnya yang kayak kebun binatang tadi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan lebih dari sebulan juga bisa, karena di situ juga ikut ada 3D modelingnya juga kan, jadi di situ. Jadi membuat objek 3D-nya juga butuh waktu, terus mengikutkan ya, maksudnya memasukkan skrip ke dalamnya, memprogram supaya bisa mendeteksi apa itu juga perlu waktu. Jadi kalau untuk yang kompleks itu biasanya lebih lama ya untuk pembuatannya, lebih dari sebulan atau bahkan 2 bulan. Jadi tergantung kompleksitasnya juga. Kalau yang tadi untuk filter cepat ya tentunya itu. Seperti itu. Semoga menjawab Mas Rizaini Hidayat. Terima kasih. Iya, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari M. Faisal Tanjung. Untuk perkiraan budgeting membuat AR VR, kisarannya berapa? Langkah teknisnya bagaimana? Kalau budgeting membuat AR VR, saya kurang paham kalau yang masalah budgeting ya. Jadi kalau budgeting AR VR itu lebih ke, yaitu kembali ke kompleksitas pembuatannya. Jadi kalau misal membuat filter gitu kan kompleksitasnya lebih rendah. Tapi kalau secara detailnya berapa itu saya kurang paham juga, karena itu lebih ke ini ya, kebijaksanaan perusahaan masing-masing semacam itu ya. Jadi saya takut salah jawab gitu kan, budgetingnya berapa gitu kan. Jadi tergantung kompleksitasnya semacam itu. Jadi ya semacam itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Robi Ahmad Hussein. Keahlian yang harus dikuasai jika ingin membuat AR atau VR itu apa saja? Kalau skill atau keahlian yang bisa dikuasai yaitu yang tadi ya, yaitu selain menguasai aplikasi 3D atau 2D modeling, 2D atau 3D modeling, juga konsep ini aja konsep logika untuk membuat aplikasi tersebut. Misal tadi yang sudah saya sebutkan, misal membuat filter tadi pakai Lens Studio sama Spark AR itu nggak perlu teknis coding kan di dalamnya. Jadi lebih ke menghubungkan node-node-nya saja. Misal ketika mendeteksi apa, keluar efek apa semacam itu. Jadi lebih sederhana, jadi lebih ke logikanya aja sih kalau berdasarkan langkah-langkah teknisnya. Kalau sudah kompleks kayak Unity itu pasti harus menguasai bahasa pemrogramannya ya. Kalau Unity itu pakai C#, bahasa pemrograman C# yang tulisannya C pagar itu. Terus dan juga teknik-teknik yang misal mengaplikasikan software itu sendiri, software misal Unity atau Lens Studio tadi semacam itu. Jadi ya kayaknya menarik Mas, ada pertanyaan yang nyangkut sama yang ini. Katanya contoh VR atau AR yang pernah Mas buat ada nggak? Kalau ada boleh di-share katanya, mau lihat. Kalau aplikasi AR atau VR yang pernah saya buat itu pas zaman kuliah ya, pas masih saya kuliah itu udah lama banget. Kalau di HP sekarang nggak ada kayaknya. Jadi kalau cuma saya jelaskan aja. Jadi dulu pas saya buat aplikasi AR VR itu untuk mendeteksi ini ya, berbasis marker base. Jadi dulu kayak buku cerita semacam itu. Jadi kayak buku cerita, tapi dulu kebetulan belum saya masukkan ke Google Play Store. Jadi lebih ke ini project sama klien gitu kan, semacam sama kayak klien pas zaman kuliah dulu. Jadi lebih ke
kayak kita membuat buku cerita gitu kan, terus buku ada gambarnya, terus kita modeling gitu kan, modeling terus kita masukkan objek 3D, terus kita scan, oh muncul gambarnya semacam itu. Jadi lebih ke edukasi sih kalau saya dulu buatnya seperti itu. Kalau Oke, ini ada yang mau nanya langsung. Ini kayaknya nggak bisa di-share karena udah ini kan menjadi milik yang kliennya yang bersangkutan semacam itu. Oh gitu. Ya nggak apa-apa Mas. Ini ada yang mau nanya langsung Mas dari Mas Naji Amarudin. Boleh nih. Baik, terima Silakan. kasih Kak Rahmi atas waktunya. Ini sebenarnya materi yang sangat menarik juga dari Mas Bukhari. Dan perkenalkan, nama saya Naji, salah satu member di coding juga ya Mas, dari 2019 gitu. Dan di tahun 2020 kemarin pun saya sempat mengambil kelas augmented reality gitu. Dan saya juga udah membaca materi sampai akhir ya. Cuman untuk pas mau ngerjain itu terkendala dengan spesifikasi laptop seperti itu. Nah, pada saat itu saya ingin membuat filter Instagram menggunakan Spark Audio itu ya, Spark AR. Nah itu. Nah kan tetapi ya terkendala, jadi saya tunda dulu untuk sampai sekarang belum jadi. Dan kemudian saya kemarin tuh tertarik juga untuk membuat sebuah HR menggunakan Unity seperti itu. Mungkin kedepannya akan saya gunakan Unity gitu. Nah, mungkin yang saya tanyakan terkait materinya Mas Bukhari tadi ya. Misalkan kita nih ingin membuat sebuah tadi ya untuk sektor pariwisata gitu. Kemudian menggunakan virtual reality kayak gitu. Nah, mungkin apakah dengan kamera 360 saja itu mungkin cukup, tetapi masih kurang ketika ingin lebih langsung gitu untuk ketika kita ingin melihat keseluruhan dengan badan itu memutar seperti itu. Nah mungkin ketika saya ingin menerapkan itu, kiranya bisa dikasih misalkan kameranya seperti apa, terus juga aplikasi tambahan apa yang mungkin mendukung, dan juga misalkan kita ingin mengimplementasikan juga sebuah AR itu di VR. Nah mungkin untuk menggabungkannya itu seperti apa? Dan mungkin yang saya tanyakan juga ya Mas Bukhari, di Decoding sendiri Kak, di awal Januari 2021 itu kenapa kelas VR atau AR-nya ini tuh ditutup seperti itu? Karena mungkin juga sangat menarik juga ini buat misalkan studi seperti itu. Kebetulan juga saya masih kuliah seperti itu. Iya, boleh bentar. Berarti untuk yang pertanyaan yang pas pertama tadi saya agak ini koneksinya, jadi yang pas pertama tadi sebelum yang membahas 360 video tadi gimana Mas? Maaf. Yang tadi yang pertanyaan. Jadi untuk yang pertama mungkin mungkin nginfoin aja gitu Mas. Kalau saya juga pernah belajar gitu di situ. Mungkin juga terbatas dengan spesifikasi laptop, jadi belum bisa misalkan submission seperti itu. Oh iya. Jadi kalau yang membuat 360 video ya, 360 video, kalau dari softwarenya sendiri bisa menggunakan ini ya misal biasa gitu, terus menggunakan Unity juga bisa kalau 360 video. Jadi kita menggunakan yang namanya istilahnya di Unity skybox-nya di Unity. Jadi ini kayak lebih ke teknis ya pembahasannya. Jadi pakai skybox-nya Unity, skybox-nya di model lingkaran gitu, terus kita masukkan video yang kita ambil itu ke dalam Unity-nya. Jadi kayak video itu jadi kayak teksturnya gitu, nempel di objek lingkarannya, jadi kita seolah bisa lihat muter di dalam videonya
seperti itu. Terus tinggal ditambah SDK aja, tinggal ditambah SDK yang apa? Tinggal ditambah SDK untuk misal buat VR gitu kan, misal Oculus juga bisa semacam itu. Jadi SDK untuk menghubungkan aja sih. Jadi untuk konsep buatnya yaitu tadi pakai kayak Skybox object, terus dimasukkan video yang dibuat kayak gitu. Mungkin Semacam itu. apakah itu SDK-nya gratis atau bagaimana, Mas? SDK yang Atau untuk Oculus SDK-nya gratis, Mas. Untuk yang Oculus SDK ya, untuk Gear VR kayak Oculus atau itu gratis. Jadi bisa diunduh juga di halaman Oculus SDK-nya. Jadi nanti di situ ada Oculus yang buat desktop atau untuk Oculus yang buat Gear VR. Atau kalau mau pakai cardboard juga bisa yang cardboard SDK tadi. Gitu Mas. Jadi lebih ke kalau teknisnya tadi kita tinggal merekam video terus masukkan video tersebut sebagai tekstur dari objek yang kita buat di dalam Unity-nya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Bukhari. Terus yang menjawab pertanyaan kedua tadi ya, yang kelas AR tadi ya Mas ya. Kelas AR. Ya, ya. Ya, jadi untuk kelas AR di Unity ya sekaligus saya ini ya sedikit spoiler gitu kan, istilah sedikit spoiler. Jadi untuk kelas AR di coding akan dibuat ulang atau kayak di remake tapi menggunakan Lens Studio dan itu akan dibuka beberapa minggu lagi, jadi ditunggu aja. Jadi itu sedikit spoiler dari saya. Jadi kelas barunya itu akan segera muncul, kita segera rilis beberapa minggu lagi untuk membuat filter atau lens di Snapchat Lens Studio. Jadi bukan menggunakan Spark AR lagi, tapi menggunakan Snapchat. Jadi fiturnya lebih kompleks di Lens Studio, tapi tanpa coding juga. Jadi kita lebih mudah juga, dan kalau di Snapchat itu lebih nyata aja itu efeknya, lebih real gitu. Dan juga bisa dibagikan ke Instagram juga, kalau bisa di-share ke Instagram Story macam itu. Jadi ditunggu aja Mas nanti. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Bagus. Baik, terima kasih. Ada yang mau nanya lagi nggak? Mau nanya langsung gitu? Ini pertanyaannya kebetulan udah habis sih. Ya, boleh, kalau nggak ada yang nanya, waktu kita udah kebetulan udah habis. Tapi sebelum itu, saya boleh ini nggak minta kameranya dinyalain dulu sebentar buat kita foto. Habis itu nanti buat peserta ada form kepuasan konsumen. Nanti di situ ada sertifikat juga. Nanti tolong diisi. Nanti linknya akan kita share di chat Zoom ya. Untuk sekarang boleh kameranya dinyalain dulu buat foto. Semuanya. Belum semua ya. Ada beberapa. Nggak apa-apa, nggak cantik. Yang penting senyum. Kalau senyum jadi cantik semua kok. Dan ganteng. Ini pesertanya mahasiswa atau anak sekolah? Atau udah kerja? Masih muda-muda nih kebetulan. Kayaknya. Kuliah ya? Banyak kan ya? Ya, masih kuliah. Oh iya. Oke, tahan ya. Tahan ya. Senyum. 1, 2.
Tunggu, tahan dulu. Sekali lagi ya. Belum? Belum? 1, 2. Gaya bebas boleh? Oke. Terima kasih. Nanti jangan lupa isi ini ya, form kepuasan ini, link kepuasan. Di situ nanti kalian sama ada absensi dan sertifikasinya nanti langsung masuk lewat email. Jadi jangan keluar Zoom dulu sebelum ngisi form ini. Ini udah ada di share nih. Silakan dibuka. Untuk Mas Bukhori, terima kasih atas materinya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Dan nanti kapan-kapan kalau ada webinar lagi, boleh yang lain juga pada ikut ya dari BPSDM Kominfo. Boleh. Iya. Makasih ya Mas. Ya, Saya terima tutup kasih. dengan Juga- wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Kalau ada salah-salah kata. Baik Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat peserta jangan keluar dulu ya. Ngisi form dulu. File PPT boleh nanti kita kirimin di ini aja ya. Ada ini, grup. Oh, di email. Nanti kalau buat PPT dikirim lewat email aja. Oh ya, kalau nggak ada di bagian inbox ya, nanti ceknya di spam ya. Takutnya masuknya di spam kalau lewat email. Nanti PPT-nya kita kirim lewat ini, lewat email. Kalau udah ngisi form ini, boleh keluar dari Zoom.